Struktur data itu adalah cara yang sistematis untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengakses data. Ya, jadi kita bukan melulu tentang gimana cara membuat program, tapi di sini kita sudah mulai mengorganisasi dan mengatur serta mengakses sebuah data. Yaitu maksudnya dari struktur data. Nah, dan tujuan dari struktur data itu yaitu agar cara mempresentasikan data dalam program dapat dilakukan secara efisien di memori dan penyimpanan program ke storage lebih mudah dilakukan. Jadi gini, ketika kita di algoritma gitu ya, kita fokus atau kita ke dasar-dasar pemrograman deh gitu. Kita hanya fokus cara ngebuat programnya gitu. Nah, di struktur data kita fokus ke datanya. Kita fokus ke datanya gimana caranya kita narik data biar lebih efisien supaya memori dan penyimpanan lebih efisien tadi. Oke, itu untuk yang struktur data itu apa. Kemudian hal-hal mengenai struktur data ini. Ya, jadi hal yang pertama saya dapat di semester 3 informatika. Ya, jadi sekarang saya semester 3 dapat struktur data. Siapa tahu ada teman kelas yang mau lihat videonya gitu kan. Kita bisa belajar bareng. Kemudian yang kedua, lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman atau algoritma 1 gitu ya, dan algoritma 2. Jadi acuannya teman-teman harus bisa dulu algoritma 1 ya, mengenai dasar-dasar pemrograman, ada variabel, ada tipe data, operator, pengkondisian, perulangan gitu ya. Dan algoritma 2 karena di buku panduan mata kuliahnya ya ini adalah lanjutan dari algoritma 1 dan algoritma 2 gitu ya. Dan implementasi menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, dan mengenai bahasa pemrograman C++ ini dulu saya pernah belajar cuman sekarang agak lupa dan alhamdulillahnya di struktur data diulang lagi. Jadi biar bisa refresh lagi, mengulang lagi tentang bahasa pemrograman C++. Gitu ya teman-teman ya. Dan konsep dan implementasi berada di satu playlist ini. Jadi ya materi sekaligus kita ngoding gitu. Jadi inilah saya excited banget dengan playlist ini karena di playlist yang sebelumnya analisis dan strategi algoritma kita nggak ngoding ya, full teori. Itu menurut saya ngambang banget tuh ilmunya. Dan alhamdulillahnya di sini ngoding lagi. Jadi ya happy fun. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada prasyarat yang harus dipenuhi dulu sama kita dan sama teman-teman juga supaya bisa mengikuti playlist struktur data ini. Yang pertama sudah finish dan selesai, ya sama aja finish dan selesai ya. Sudah finish dan paham maksudnya. Sudah finish dan paham dasar-dasar pemrograman atau algoritma 1, sorting, searching pada algoritma 2. Ya, itu kenapa kok sorting dan searching harus paham? Nanti kita jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian dasar-dasar pemrograman C++. Ya, ada variabel di C++, ada operator C++, pengkondisian, perulangan gitu ya. Nah, dan ini juga di channel Studio Student belum dibahas mengenai bahasa pemrograman C++ ya, walaupun ada yang minta dijelaskan C++. Nah, itu akan kita realisasikan di playlist sistem kabut semalam ya. Jadi nanti kita live streaming membahas dasar pemrograman C++. Dari mulai sejarahnya, dari mulai ngodingnya ya, ngoding variabel ke operator, dan lain sebagainya. Yang dasarnya aja, itu di playlist sistem kabut semalam, yang nanti akan saya hadirkan. Ya, jadi sabar aja. Kemudian, software yang dibutuhkan, itu juga nanti akan kita bahas di sistem kabut semalam. Jadi untuk ngoding C++ itu kita butuh software apa aja. Ya, jadi kalau misalnya kita Java ya kita butuh NetBeans, kita butuh JDK. Nah, nanti kalau C++ ada apa? Nanti kita bahas di sistem kabut semalam. Dan video mengenai dasar pemrograman C++ yang live streaming nanti juga saya akan masukkan di playlist struktur data. Supaya teman-teman ngaksesnya nggak harus ke playlist sistem kabut semalam gitu ya. Biar enak. Kemudian yang selanjutnya, syaratnya harus punya kuota ya. Kalau nonton video ini nggak ada kuota ya lucu gitu ya. Kemudian enjoy, siap, dan semangat. Enjoy aja. Biar ilmunya masuk, biar nggak tegang. Itu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan struktur data itu apa? Ya, jadi yang pertama, kita setelah belajar struktur data dapat memahami tentang pentingnya dan konsep dari struktur data beserta penerapannya untuk menyelesaikan masalah. Ya nanti dari materi-materi ya kita pasti akan menyelesaikan sebuah masalah. Gimana sih kalau kita menggunakan materi ini gitu. Ya, jadi nanti kita bahas. Kemudian yang poin kedua, dapat
memahami tentang bagaimana penggunaan struktur data dalam algoritma maupun implementasi dalam pemrograman dengan bahasa pemrograman C++. Ya, itu tujuan dari playlist ini. Kemudian memahami materi yang diberikan di playlist ini. Ya, tergantung sih ya. Tergantung, misalnya teman-teman nggak paham semuanya, yang penting dapat nilai bagus dari dosen gitu. Bisa ngerjain post testnya, bisa ngerjain tugasnya, yaitu. Oke, itu tujuan struktur data. Kemudian yang selanjutnya, materi apa aja yang kita bahas di playlist struktur data ini. Yang pertama, pointer. Ini istilah baru juga bagi saya. Kemudian yang kedua ada array. Nah, array ini kenapa saya teksnya bikin merah, karena array itu nanti akan kita bahas di sistem kebut semalam tentang dasar pemrograman C++. Kemudian ada struct, ada recursive function atau fungsi rekursif. Ini juga kita akan bahas di sistem kebut semalam, ya, di dasar pemrograman C++. Kemudian ada linked list, stack, queue, kemudian searching. Nah, searching kenapa saya teksnya bikin kuning? Karena searching itu sudah kita implementasikan dan kita sudah coba di algoritma pemrograman 2. Gitu. Kemudian hashing, sorting juga kita sudah terapkan di algoritma 2. Kemudian tree dan graph. Ya, teman-temannya. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas di playlist ini, ya.